Selamat siang dan assalamualaikum tentunya untuk kalian yang sedang nonton video ini. Semoga dikasih kesehatan dan yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dari video kali ini kita akan membahas tentang gedung KSM. Singkatan dari KSM ya. Kelompok Swadaya Masyarakat alias KSM Karya Bakti. Mantap. Oke, guys, mantap. Lanjut. Wahyu. Baik. Sehat selalu Pak Wahyu. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Wahyu, kita akan di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang gedung KSM ini. Ya. Oke, Pak Wahyu, jam operasional KSM Tiap hari sampai malam malahan. berapa anggota? Anggotanya cuma 2 orang. Oke, ini dari tanah pemerintah Dari atau pemerintah? Iya, aset pemerintah ini. Berdiri dari awal tahun berapa nih KSM? Dulu itu dibangun ini dari pembangunan itu tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, mulai operasional itu 2014 awal kalau tidak salah. Sampai sekarang? Iya. Oke. Ada berapa anggota di sini, Pak Guru? Kalau kepengurusan sih banyak, cuman yang sehari-hari operasional tentang pengolahan sampah itu cuma 2 orang, karena gitu. tidak ada lagi yang lain. Kalau dulu banyak, dulu ada 4 orang, cuman kebetulan yang 2 orang itu kerja di lain tempat, jadi keluar dan kita tinggal berdua saja. Oh, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Apa sih itu TPS 3R dan apa bedanya TPS pada umumnya? Gitu. TPS 3R ya. Ini khusus untuk peruntukan bagi gedung pengolahan sampah yang dibangun oleh pemerintah, yaitu khusus untuk pengolahan sampah, bukan pembuangan sampah. Nah, bedanya yang namanya TPS itu kan tempat pembuangan sampah pada umumnya, seperti yang dibangun oleh BLH. Ya, begitu. Dalam sekarang itu DLHK. Ya. Itu tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Singkatannya yaitu sebelum diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, kalau TPS 3R itu singkatannya lain. Apa itu? TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah terpadu 3R. Yang disebut 3R adalah 3 prinsip pengolahan sampah. Yang satu adalah reduce, kemudian yang kedua reuse, dan yang ketiga ada recycle. Ada artinya masing-masing, seperti kalau reduce kan tentang pengurangan sampah, kemudian reuse penggunaan kembali, kemudian recycle adalah pengolahan sampah gitu. Jadi itu. bedanya kalau di TPS tempat pembuangan sementara itu sampah yang dari masyarakat disimpan dulu di TPS, di tempat pembuangan sementara, sebelum nanti dibawa ke TPA yang di Gunung Tampomas itu kalau kita di Sumedang. Nah, di sini TPS 3R itu ya, artinya kan tempat pengolahan sampah. Jadi sampah yang dari masyarakat, dari penduduk itu dibawa ke gedung ini, kemudian diolah sedemikian rupa, dimanfaatkan kembali apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian dipilah di sini ya, melalui pemilahan, ada petugas pemilahan. Nah, ini ditekankan di gedung ini supaya outputnya yang dari gedung ini seminimal sekali gitu, sekecil-kecilnya, sedikit-sedikitnya. Jadi yang dibuang itu yang namanya residu itu diusahakan yang keluar dari gedung itu sedikit. Jadi kan mengurangi beban dari TPS. Iya, begitu. Ya, maksud tujuannya kan tempat pengolahan sampah itu supaya yang dibuang kembali itu sedikit. Itu kan mengurangi beban pemerintah. Itu bedanya. Benar. Kalau lihat singkatannya TPS, kalau orang yang belum tahu kan sama aja TPS, tapi beda itu. Gitu. Kan kalau orang tahu kan sampah ya udah sampah gitu kan. Kalau masyarakat kan ya begitu. Cuman
kalau misalnya sampah dari masyarakat diambil dari sini, kita masih bisa memanfaatkan. Nah, gitu. Dibawa ke sini, gitu. Oke. Apa saja tuh TPS 3R? Seperti apa pengolahannya kalau di sini nih? Yang namanya pengolahan sampah memang relatif ya, tergantung pelakunya. Kadang-kala ada TPS 3R yang dibangun oleh pemerintah seperti ini, tapi belum maksimal ya. Seperti misalnya hasil produk yang dihasilkan dari TPS 3R itu diharapkan banyak produk-produk yang dihasilkan, tidak termasuk antara lain, bukan tidak termasuk, salah satunya mungkin yang pada umumnya itu adalah rongsokan, yang namanya rongsokan itu limbah dari yang plastik bisa bekas, wadah diulang. bekas, kardus bekas, kertas bekas dan lain sebagainya, itu memang sudah umum itu. Umum, ya. Setiap pengolahan sampah, setiap tempat pembuangan sampah selalu ada aja orang yang berprofesi seperti itu. Termasuk di sini juga. Yang pertama mungkin yang namanya rongsokan itu dipilah oleh petugas pemilahan, dipisahkan, dan nantinya akan bisa dijual kembali untuk tambah-tambah gaji karyawan, penghasilan karyawan. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Itu yang pada umumnya. Nah, kelebihan TPS 3R selain dari rongsokan atau barbek itu yang dijual kembali langsung, ada yang lain seperti pembuatan pupuk kompos. Oh, ini sebagai contoh. Ya, Ini udah ada ini kebetulan. fungsinya Itu kan untuk media tanaman itu. media tanaman. Ini pupuk buat apa saja ya nih? Iya. Buat tanaman-tanaman apa saja? Buat tanaman, yang pasti buat media tanaman, Ya, bukan media. buat untuk ninyuh teh, bukan. Bukan. Bukan ya? Nah, itu kan itu kualitas tanahnya itu sama dengan kalau di masyarakat biasanya di kebun bambu ya, kebun awi. Kebun awi. Tanah kan gitu gembur. Gembur. Iya, benar gembur. Dari hasil pengomposan alam daun-daun bambu itu yang jatuh ke tanah, yang jatuh ke tanah, lama kelamaan sehingga jadi keunggulannya dari ini. itu sebetulnya bukan pupuk ya. Bukan Karena ini memang fungsinya bukan untuk mempercepat pertumbuhan, bukan untuk memperbaiki kualitas buah atau daun dan lain sebagainya, tapi ini adalah media tanam awal. Yang dimaksud media tanam awal itu sangat berbeda dengan media tanah. Gitu. Kita lihat kalau ibu-ibu yang menanam tanaman ya, menanam tanaman bunga, kalau pakai tanah Ya. lama-lama keras. Pakai tanah biasa. Iya, coba lihat aja di pot kalau ini. udah lama ya. Itu kalau udah lama apalagi nggak disiram udah keras. iya, Nah, kalau pakai ini Gembur. kemudian bisalah nanti dicampur tanah sebagian, tidak akan keras Padat, gitu, tidak akan padat. tetap gembur seperti kalau yang lain mah suka ada pakai gabah. Jadi bedanya kalau tanah lama-lama mengeras kemudian kesuburannya berkurang, tapi ini jangkauan lamanya itu umurnya subur tanah itu lama. Pasti lama. Tetap kalau memang ingin mempercepat pertumbuhan, kemudian memperbaiki kualitas daun dan bunga atau buah itu tetap harus pakai pupuk, karena memang ini di sini yang saya buat di sini itu bukan setelan pupuk ya. Kalau pupuk ini nanti ada yang dibuatnya pakai kohe. Kotoran hewan. Oh, kotoran hewan. Bisa memicu pertumbuhan. Jadi Bisa seperti- disingkat kohe. Hewan. Gitu. Nah, itu salah satu produk unggulan ya, boleh dibilang produk unggulan, karena memang tidak setiap TPS bisa memberdayakan kompos, memberdayakan organik untuk dibuat kompos, dibuat pupuk kompos. Nah, kebetulan saya di sini walaupun dengan segala keterbatasan kita bertahan untuk membuat pupuk kompos, karena memang harus beda dengan TPS yang lain, dengan tempat pembuangan sementara. Ini kan tempat pengolahan sampah. Kalau memang tidak ada yang bisa diolah atau dimanfaatkan kembali, ya sama saja dengan yang lain. Buang. Tarik, buang, tarik, buang. Nah, itu sistemnya. Kalau di sini kan tarik, pilah,
olah, buang. Nah, jadi ada persenan gitu ya. Iya. Dari 100% dari dibuang dari masyarakat kita pilah dibuang dari 100% 25% Nah, yang itu. dibuang ke sana gitu. Itu emang standar operasional untuk TPS 3R itu minimal maksimal 30%. Oh, gitu. Jadi Maksimal 100% 30%. masuk. Heeh. Diusahakan yang dibuang itu sebesar 30%. 70% kita olah di 70% sini. olah. Oh, Tapi memang bagus, itu mantap. dalam kenyataannya belum ada TPS yang bisa berhasil seperti Cuman dari itu. sini. Kita juga di sini nggak sampai 30%. Cuman Oh. paling kisaran 40 lah, 40% Oh, paling gitu. bagus itu kan di sini kebetulan fungsi untuk biogas kan ada ya. Ada ya biogas ya? Pengolahan sampah yang dari sampah itu ada untuk biogas, biometagreen itu ada Iya. tabungnya. Ya, ada Cuman tabungnya. nggak diaktifkan karena keterbatasan orang. Oh. Itu produknya satu tadi kan rongsokan, barbek, kemudian pupuk kompos, media tanam awal, Ya. kemudian biometagreen. Kebetulan di sini tidak aktif dan yang terakhir barang-barang yang di sini seharusnya memang barang-barang dari sampah ada untuk mencapai target recycle itu kan ada pengolahan sampah. Selain pupuk itu ada barang-barang kerajinan atau barang-barang yang diolah dari barang wadah-wadah bekas dan lain sebagainya menjadi barang yang berguna dan bisa Dimanfaatkan lagi. Jadi ada nilai harga jual gitu kan. Dan cuman kebetulan di sini untuk kerajinan memang belum berdaya di Belum sini, berdaya. karena memang orang-orangnya belum ngeh lah. Nah, Istilahnya belum ada peduli, kreatif, belum ada orang yang pengen membuat kerajinan dari Bahan bekas. barang di sini Heeh. belum ada gitu. Jadi gitu. Begitu. Ini untuk publik dijual. Ya dijual. Berapa ini? Dijual. Itu per kilonya 1.500 itu. 1.500 Itu per kilo. kemasan 2 Ini kilo. kemasan berapa kilo? Kemasan 2 kilo kita masuk ke toko itu Rp4.000. Karena ditambah kemasan kalau memang borongan itu 1.500. Cuman nggak dikemas seperti ini, pakai karung. Oh, jadi kalau misalnya volume tinggi, Iya. jualnya segitu. Kalau yang guys, ke toko jadi mah kalau kemasan yang 2 kilo sama yang 5 kilo. jadi kalau misalnya mau beli atau pesan nanti bisa di WA di share ya. Bisa, Oke, bisa. ada Lewat WA sini ada. ini WA Pak Wahyu. Ada. Kalau nggak, kadang-kala kan barangnya di sini jarang. Kita kan kedodoran sebetulnya masukin ke toko juga. Sering di toko itu kosong karena di sini memang belum ada. Oke, tadi dari udah pupuk ya. Kita tanya lagi nih. Sejauh mana imbas nilai ekonomi pelaku atau masyarakat? Imbas atau nilai plus dari TPS 3R itu sebetulnya visinya itu sangat signifikan. Maksudnya pemerintah membangun bangunan ini supaya selain menyelesaikan masalah persampahan di masyarakat oleh pemerintah itu, selain menyelesaikan masalah persampahan, tapi harus ada nilai plusnya, imbas secara ekonomis. Iya. Minimal untuk pelakunya, Oh gitu. lebih jauh lagi untuk masyarakat. Nah itu yang dimaksud imbas nilai ekonomi itu seperti tadi lah, produk-produk yang dihasilkan oleh TPS 3R itu bisa nilai ekonomis menjadi uang kembali dan bisa menambah-nambah penghasilan keluarga. Seperti di sini karyawan ya, selain gaji pokok dari uang retribusi Ya, itu gitu. kita mendapatkan uang ya jasprod lah namanya, dari rongsokan, rongsokan, nah, ini kan? dijual, Ya, dapat dijual. uang lumayan lah nama-nama. Kita bisa bagi-bagi Ya, hasil kemudian dari gitu. pupuk dijual ke toko nama-nama. Itu kan diakumulasikan bisa nambah, kalau misalnya gaji 1 juta kan bisa jadi sampai 1,5 juta. Nah, jadi ada nilai plus. Ya juga. itu. Terlebih-lebih kalau imbas kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan 3R itu yang pertama itu
pengurangan sampah, yang kedua penggunaan kembali, dan yang ketiga recycle itu justru ya diharapkan dari hulunya dari masyarakat. Contoh gini aja, ibu rumah tangga misalnya, kalau membuang sampah itu dipisah ya. Ini organik, ini anorganik. Iya. Nah, dari anorganik itu bisa dipilah, dipisahkan. Iya. Barang-barang yang bisa dijual. Ya rongsokan teh ya. Kalau ibu-ibunya rajin kan botol bekas aqua, botol apa plastik, kardus dan lain sebagainya dipisahkan kaleng. Sama ibu rumah tangga itu di satu karung lah, satu wadah tertentu. Terus aja gitu, setiap membuang sampah pisahkan organik, kemudian ini anorganik, kemudian ini rongsokan pisahkan. Nah itu bisa jadi tabungan kan. Lama-lama kan ya, kalau walaupun memang nggak 1 bulan sekali ngejualnya, misalnya minimal 6 bulan sekali lah, lumayan udah ada berapa karung misalnya di rumah jual kan, walaupun nilainya tidak banyak tapi ya minimal lah membantu buat jajan buat jajan anak. Nah sampah tapi itu adalah uang gitu ya. Itu sehingga pengolahan sampah dari hulu itu ada nilai tambahnya untuk mereka itu, untuk si pembuang sampah itu. Iya, mantap. Begitu harusnya. Iya. Tapi memang jarang. Oh, jarang. Masyarakat jarang yang rajin seperti ini. Mungkin dari 1 juta orang, wah 1 juga kayaknya enggak. Ada, walaupun ada memang yang rajin mencari dia mah. Bukan pengepul lah, pencari rongsokan itu memang profesinya seperti itu. Ada ya. Nah, kalau ibu rumah tangga jarang gitu. Seperti ini Pak Wahyu, kalau misalnya ada barang yang masih bisa diretur dari elektronik, Pak Wahyu bisa memperbaiki, memanfaatkan begitu banyak itu, kah? Itu masuknya kan barang-barang yang masih layak dipakai. Iya begitu. Dari mulai wajan, botol plastik dan lain sehingga sampai barang-barang seperti elektronik, seperti jam dinding, seperti apalah. Lihat helm motor kan tuh ada kan banyak, iya kan, antena tuh kan ada yang buang sepeda. Jadi tidak setiap yang dibuang itu tidak berguna. Salah satunya adalah barang yang, kalau saya lihat dari yang membuang sampah, ini barang kayaknya masih bagus, kenapa dibuang? Nah, gitu. Oh, mungkin dia banyak uang. Banyak uang, iya bisa. Di sisi lain dia barang udah elektronik banyak saya uang sudah gitu. suka dipisahin kalau barang-barang yang masih layak ya. Jadi seperti ini paralon aja yang bekas pembangunan rumah misalnya. Iya begitu. Ada perabotan yang memang tahu terbuang atau bagaimana, seperti paralon, sambungan, terus kemudian keni dan lain sebagainya, itu saya suka pisahin. Barangkali nantinya ada orang yang kesini membutuhkan. cari. Oh, jadi sebetulnya kalau misalnya Pak Wahyu dapat antena Iya, TV Pak Wahyu perbaiki, ada orang yang butuh gitu kan. Iya. Harga jual kan lebih murah Ya, dari itu relatif pada lah. harga yang baru gitu ya. Intinya kan kalau seperti itu, kita di sini bermain nggak nilai ekonomis, nggak tertumpu pada uang. Kalaupun ada orang yang mau memanfaatkan barang-barang di sini yang bisa dipakai, itu sudah bahagia saya. Bahagia. Oh, Masalah iya, mau dibeli, benar. mau dieta, itu mah Bahagia, relatif ya. lah, nggak jadi masalah gitu. Berarti daripada dibuang lebih baik kita pergunakan lagi gitu ya. Nah, itu kan saya sendiri kan punya misi ya, TPS 3 itu yang namanya memperpanjang umur barang. Nah, gitu ya. Jadi bukan manusia saja yang punya umur. Bener, Barang bener. nih dari rumah nih, setelah dipakai kemudian dibuang, ternyata ini masih layak dipakai, saya perpanjang umurnya sebelum dibuang. Kalau yang dibuang kan udah mati aja di tempat Ya membuang. udah, kalau misalnya memang tidak bisa diperbaiki, Ya, kalau memang gitu tidak kan. bisa Udah diperbaiki. kerusakannya tingkat tinggi gitu kan. Iya. Oh, seperti itu. Jadi istilahnya memperpanjang umur barang sebelum dibuang. Jadi misalnya dapat barang yang masih layak pakai, saya taruh. Misalnya sepatu ya. Ya, sepatu. Banyak sekali sepatu Banyak, itu ya, sepatu. dari rumah-rumah yang udah jelek, yang masih bagus, masih layak pakai juga dibuang-buang gitu karena memang mungkin bosan ya. Saya suka dipisahin kalau sepatu-sepatu. Nah, setelah dipisahkan misalnya pakai karung kayak apa di tempat. Kemudian suatu saat ada orang nih Yang membutuhkan. datang,
cik menawi aya sepatu tilas kanggo didamel. Nah, itu. Cari aja di situ. Nah, ya bawa ini, ya sudah pakai. Nah, itu kan minimal dia pakai taruhlah di rumah mungkin 1 tahun dipakai. Kemudian disimpan di sini. Kemudian ada yang butuh lagi minimal 1 tahun atau setengah tahun kan berarti umur panjang itu sampai 1 tahun setengah. Nah, itu yang dimaksud. Seperti ini Pak Guru ya. Ya itu Ron. Ini harga jual sangat mahal Guru. Ini memang orang sengaja buang. Ya. Sengaja buang. Tapi Pak Guru ini bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Ada rencana untuk benerin? Terus bikin vlog kan? Bagus nih. Memang harus begitu. Ini kan sengaja saya pisahin. Walaupun memang nggak jalan ya, yang namanya dibuang mungkin nggak jalan gitu. Tapi belum tahu Tapi kerusakannya. ini kan kalau orang yang tahu itu bisa memperbaikinya. Gitu. Apalagi kalau ada remote-nya. Kemudian kebetulan nih remote-nya nggak. Nanti saya tanyakan sang punya. Terus kan kalau misalnya begini, saya punya drone di rumah nih. Yeah. Terus ada kerusakan atau ada kekurangan dari pada drone yang di rumah saya nih. Ada misalnya patah baling-baling kah, atau misalnya ada dinamo yang kebakar lah. Ini bisa dimanfaatkan. Bisa, iya bisa. Iya, Jadi kanibal lah istilahnya. Iya, Bisa kanibal dikanibal. ditumbalkan. Iya ditumbalkan. Terus ini seperti masih helm bagus, kan? juga. Ini Kuat nih, kuat guys. ini udah saya perbaiki nih. Oh, ini udah saya Asalnya kotor, jelek. Cuman Oh, saya iya, belum udah ada sempat emblem. pakai kaca. Ada emblem kan? Oh, iya, Iki. heeh. Persib di Saya Persib perbaiki. nu aing. Persib nu aing ya. Ini saya udah perbaiki. Persib nu lagi. aing ya. Cuman kebetulan belum Liga. pakai kaca, belum sempat pakai kaca. Kacanya Kacanya banyak nanti, sana, nanti kaca. cari ya. Iya, Cari. kaca. Baik Itu dibawa seperti balik itulah. ya. Enggak kuciwa Jadi- mau balik we. Iya, boleh silakan ambil aja. Bener? Bawa aja. Iya. Tuh lumayan bos geus. Kita udah tos atoh lah lamun aya jelema anu mau memanfaatkan Jadi barang-barang. jadi Itu aja. jadi kalau misalnya begini ada orang yang meminta kepada Pak Wahyu, udah ambil sama saya aja lah. Jadi kebanggaan tersendiri Iya. buat Pak Wahyu. Oh ternyata masih ada yang membutuhkan. Iya. Orang itu buang, tapi masih ada yang membutuhkan. Oh, Berarti jadi kan begitu. misi saya selesai. Oh, Misi iya saya benar ter- bagus. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya terpenuhi. membantu dengan uang tidak bisa, nah ini barang yang kamu butuhkan, silakan ambil. banyak orang yang kesini cilang-cileng. Cilang-cileng. Cari apa kamu? Cari barangkali ada jam dinding bekas. Banyak tuh di sana. Cari. Dia nyari sendiri tempatnya. Oh ini. Oh, tapi rusak ya, rusak namanya dia dari sampah. Kamu mau benerin aja sendiri. Tinggal perbaiki. Udah diambil. Tinggal perbaiki. Rumah dibawa ke rumah. Tahu-tahu dia laporan lagi. Udah bagus. Ya udah. Paling baterainya aja yang habis. Oh, iya. Kadang-kadang orang ganti baterai aja malas, kenapa tuh orang? Boleh yang baru aja Main gitu. buang. Gitu. Oke, jadi percakapan dari Pak Wahyu untuk teman-teman ini tuh inspirasi membuat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada barang yang masih layak untuk diperbaiki, perbaikilah. Begitu kan? Iya. Nah, terus motivasi dari untuk masyarakat juga bila mana ada buang sampah sembarangan ini ya buat ke kali-kali seperti itu kan ini kan susah untuk apa sih namanya beberapa Membusuk. tahun beberapa tahun kan kayak Puluhan plastik tahun, gitu kan mending dikumpul langsung dijual gitu kan. Ya, itu memang sebetulnya obrolan masalah buang sampah sembarangan itu sudah lewat. Hari gini masih buang sampah sembarangan. Nah, itu mah dari kesadaran Apa kata dunia? hati sendiri ya. Iya, harus. Justru kita dibangun di lingkungan sini itu untuk mencegah orang-orang seperti itu. Iya benar. Diusahakan jangan dibuang di mana saja. Kecuali memang saya juga suka menyarankan kalau memang ibu atau bapak bisa menyelesaikan masalah sampah sendiri, silahkan. Tidak usah diakut oleh saya, tidak usah diakut ke TPS ini. Jadi pahlawan lingkungan Dengan Pak Wahyu syaratnya, tuh ya. dengan syarat tidak dibuang di mana saja. Satu, jangan dibuang di sungai. Iya. Kedua, jangan dibuang di selokan. Ah, iya, betul. Ketiga, jangan dibuang di kebun orang. Tapi diapain? Dibikin tempat sampah galian ya di tanah sendiri atau di pekarangan atau di mana gitulah. Yang penting tidak di tempat orang lain
tidak di sungai, tidak di selokan, kemudian masih boleh dibakar lah. Oh, seperti itu. Terus apalagi Penanggulangannya kalau mau seperti itu ya? memang mau dia organiknya kan dipisahkan, ditanam di satu lubang itu jadi kompos kan untuk penyubur tanah. Kemudian tuh. anorganiknya bisa dibakar. Nah, Kalau itu. memang bisa diselesaikan seperti itu, ya nggak usah ditarik oleh saya, karena dia bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Oh iya. Justru ini keberadaannya ini kan bila masyarakat tidak bisa menangani sampah sendiri. Iya. Jadi kalau bisa menangani sendiri mah Pak ya Wahyu tepuk tangan. nggak usah dibawa, nggak usah iuran. Jadi kan. Pak Wahyu itu adalah pahlawan Hero. enggak benar Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu itu adalah pahlawan lingkungan. Iya, amin, amin. Iya begitu. Karena apa? Kalau misalnya kita tanpa kesadaran sendiri buang sampah ke sungai, ke aliran-aliran air lah gitu ya. Mau ke selokan kayak mau kemana? Itu dampaknya besar sekali. Ya memang. Bisa mengakibatkan banjir. Yang rugi siapa? Banyak orang gitu kan. Saya sedikit cerita ya. Dulu waktu pertama sosialisasi di sini, pertama sosialisasi mau membangun ini nih, ada terlontar pertanyaan dari petugas provinsi. Pertanyaan seperti ini, apakah sampah di sini menjadi masalah? Itu pertanyaannya. gitu. Waktu rapat ya waktu itu dengan masyarakat. Spontan kan orang bilang, nggak ada masalah Pak urusan sampah, biasa diangkut oleh petugas BLH. Oh gitu ya, baik. Tapi dia dengan sangat sangat mengejutkan memberikan jawabannya seperti ini. Memang di sini tidak jadi masalah, di rumah ibu tidak menjadi masalah karena sudah ada yang mengaku. Tapi di sono jadi masalah. Di mana? Di TPA. TPA. Tiap hari berpuluh-puluh ton sampah diangkut ke TPA. Lama-lama sudah bisa jadi gunung, kemudian mencemari terus Lingkungan. sangat rentan terhadap lingkungan dan lain sebagainya, sehingga pernah kan kejadian yang di Gajah Depa tuh yang di Bandung itu sampai meledak itu. Oh itu. Memang di ibu tidak jadi masalah, tapi di sana di hilir jadi masalah gitu. Jadi kalau kata bapak-bapak dan ibu-ibu sampah tidak jadi masalah, memang di sini tidak jadi masalah, tapi masalahnya ada di sungai, di selokan, di TPA, di TPS dan lain sebagainya. Jadi intinya yang namanya sampah itu tetap bermasalah. Nah, mereka itu memberikan penjelasan seperti itu, baru masyarakat oh iya ya gitu. Kita mah enak buang sampah di walungannya di sungai, tapi orang hilir mah kan numpuk di bendungan dan lain sebagainya, pekerjaan dia. Nah itu. Jadi adanya bangunan ini, dibangun bangunan ini seperti ini supaya masalah persampahan itu bisa diselesaikan sehingga tidak ada dampak terhadap lingkungan. Terhadap orang lain. Iya benar. Gitu. Jadi tidak akan merugikan Iya. manusia Gitu. juga gitu. Oke, Pak Guru, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sehat selalu dan kita Amin. doakan negeri kita cepat pulih dari virus COVID ini. Iya. Mudah-mudahan semua pada kuat lah. Karena memang virus nggak bakal hilang sih. Begitu ya. Jadi Ada terus. tetaplah meskipun peraturan yang membuat kita tercengang-cengang dan membuat kita engap guys ya. PPKM oge pan di iya nya diperpanjang. Aduh udah sebenarnya sekarang ini aja prinsipnya. Sejarah-sejarah dulu kan virus flu burung, virus DBD. Banyak virus-virus yang sampai saat ini udah berpuluh-puluh tahun itu masih ada, tetap eksis kan di masyarakat. Termasuk mungkin sekarang COVID-19 kayaknya walaupun bagaimana juga, cuman kita pemerintah, masyarakat itu berusaha meminimalisir kan, meminimalisir penyebaran. Yang intinya satu aja kuncinya, pertahanan diri yang diperkuat gitu. Ya. Kita nggak bisa menghilangkan virus, tapi pertahanan diri yang kuat, seperti imun itu ya, imun tubuh kita yang harus dijaga ketat. Kunci utama bertahan. Doa. Ya doa, selain doa itu doa yang utama, karena emang virus kan buatan Allah. Kita nggak ada kenal Allah, nggak berdoa kepada Allah, gimana bisa kita dijaga oleh gitu. Ya, oke. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Guru. Sehat selalu. Amin. Oke. Ya. Jangan lupa untuk di-subscribe guys. Jadi Pak Wahyu ini
hobinya mancing. 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 Benar kan mancing? Oke. Jadi saha tunu teu apal ya Pak Wahyu ya channelna kan sok mancing di Jati Gede. Benar Pak Wahyu? Itu mah refreshing aja. Jadi kita kan silakan promosikan channelnya sehari di bawah dari, ini di dari deskripsi pagi ini. sampai malam kerja. Waktu libur. Kerjanya juga kan bukan pekerjaan biasa. Kalau Iya. orang kantoran mah enak. Ini mah bergeluatnya dengan yang bau-bau, yang Ya. Orang Pokoknya juga kan- tetap Pak Wahyu juga harus menjaga kesehatan. Intinya seperti itu. Oke, Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share kepada teman-teman. Maaf bila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang tidak berkenan kepada Anda. Mohon maaf dari kami ya. Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe dan kita lanjutkan video-video selanjutnya. Oke.